Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah SWT. Sebelum saya melanjutkan dan memulai presentasi saya kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faila Novi Artama dengan NIM akhir 049. Di sini saya akan mempresentasikan pendapat saya mengenai salah satu topik yang cukup familiar dan cukup relevan juga di kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu mengenai pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi adalah cara yang paling efektif dalam meningkatkan jumlah pengusaha di Indonesia. Posisi saya di sini sebagai salah satu seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi adalah setuju. Kenapa? Karena bagi saya yang juga memiliki minat di bidang kewirausahaan, pendidikan kewirausahaan itu bukan hanya sekedar sebuah materi ataupun mata kuliah saja, tapi pendidikan kewirausahaan ini merupakan suatu instrumen penting yang menyediakan fasilitas bagi para mahasiswa untuk bisa merasakan bagaimana sih caranya mengimplementasikan teori ataupun pengetahuan yang diajarkan di kelas secara real time di masyarakat, yaitu dengan cara berwirausaha. Nah, hal ini sangat diperlukan sekali, sangat penting bagi mahasiswa. Kenapa? Karena dengan memiliki skill kewirausahaan yang baik, mahasiswa itu bisa mempersiapkan dirinya dan membekali dirinya dengan skill-skill yang bermanfaat untuk membekali dirinya di masa depan, sehingga mereka tidak hanya memiliki satu skill, tetapi juga memiliki banyak skill yang bisa diimplementasikan di dunia kerja nantinya. Nah, hal ini juga sejalan dan diperkuat dari dukungan para ahli, pendapat para ahli, yaitu yang dikemukakan oleh Zimmerer tahun 2008, yang menyatakan bahwa kewirausahaan adalah suatu proses menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai untuk mencurahkan waktu serta usaha disertai dengan resiko yang diperuntukkan. Hal ini sangat relevan karena mahasiswa sendiri itu dituntut untuk dapat menjadi seorang pencipta lapangan pekerjaan, tidak hanya menjadi seorang pencari pekerjaan saja. Sehingga harapannya ketika mahasiswa sudah menguasai skill dari kewirausahaan sendiri, mahasiswa dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi daripada hanya mencari pekerjaan di bidang korporasi. Nah, di sini juga terdapat beberapa kontribusi terhadap pendapatan negara. Jadi, kewirausahaan, khususnya UMKM sendiri, itu menciptakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan pajak dari gaji pegawai yang juga berkontribusi dalam perbendaharaan negara. Selain itu, beberapa perusahaan atau produk itu juga dikenai cukai yang cukup tinggi, sehingga dapat membantu menaikkan penerimaan negara menjadi lebih banyak. Nah, selanjutnya terdapat beberapa manfaat pendidikan kewirausahaan bagi mahasiswa. Yang pertama, melatih pola pikir kreatif, inovatif, dan mandiri. Sebelum mahasiswa membuka sebuah usaha, pasti diperlukan sebuah brainstorming dan R&D yang cukup memakan waktu dan banyak tenaga serta pikiran. Nah, hal ini sangat melatih mahasiswa untuk bisa melatih kemampuan critical thinking serta kreativitasnya untuk mencari peluang usaha yang baru dan inovasi. Kemudian membekali mahasiswa dengan kemampuan manajemen usaha. Salah satu skill yang sangat diperlukan saat ini adalah bagaimana kita itu bisa membuat sebuah lapangan pekerjaan sendiri bagi dirinya. Kemudian membuka wawasan tentang peluang bisnis di berbagai bidang. Seperti yang kita tahu teman-teman bahwa di Indonesia ini itu banyak sekali potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan dan harus kita eksplorasi untuk kita manfaatkan ke depannya. Jadi harapannya dengan mahasiswa belajar tentang bagaimana ilmu-ilmu kewirausahaan, ilmu-ilmu berbisnis tersebut, mahasiswa tuh bisa memanfaatkan sumber daya dan potensi-potensi yang ada untuk dijadikan dan dimanfaatkan lebih baik, sehingga juga memberdayakan masyarakat yang ada. Selanjutnya juga menyiapkan mahasiswa menghadapi persaingan global dengan mental wirausaha. Sudah tidak dimungkiri lagi teman-teman bahwa persaingan global menjadi suatu hal
tantangan yang nyata yang ada di depan kita. Maka dari itu diperlukan persiapan yang sangat matang. Di sini wirausaha menjadi salah satu alternatif pilihan yang bisa dipilih mahasiswa untuk bisa bersaing dengan negara-negara lainnya. Nah, berikut ini terdapat beberapa alasan mengapa pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi itu dinilai efektif. Yang pertama, mahasiswa sendiri itu berada pada usia yang produktif dan siap mengambil resiko, karena mahasiswa sendiri masih belum memiliki tanggung jawab yang cukup berarti. Kemudian selanjutnya perguruan tinggi memiliki sumber daya seperti dosen, laboratorium, inkubator bisnis, dan akses pendanaan yang luas. Nah, kita tahu teman-teman bahwa di UNAIR juga menyediakan berbagai sistem pendanaan yang cukup membantu dan relevan untuk mendanai berbagai kegiatan wirausaha dari mahasiswa seperti P2MW, kemudian pendanaan internal fakultas ataupun pendanaan internal dari universitas juga. Yang selanjutnya, kewirausahaan itu merupakan suatu pendidikan terstruktur yang membantu mahasiswa menghindari kegagalan dasar yang sering dialami wirausaha pemula. Kemudian, melalui tugas dan praktik usaha, mahasiswa terbiasa menghadapi tantangan dunia bisnis sejak dini. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tantangan dan solusi yang mungkin dapat terjadi dan dapat dihadapi oleh mahasiswa. Tidak dimungkiri teman-teman bahwa pendidikan kewirausahaan juga terdapat beberapa tantangan yang bahkan relevan juga dengan dunia kewirausahaan dan dunia bisnis di dunia nyata. Yang pertama, tantangannya yaitu kurangnya minat sebagian mahasiswa dan keterbatasan modal dan anggapan bahwa wirausaha lebih beresiko daripada bekerja sebagai karyawan. Kebanyakan dari mahasiswa sendiri merasa bahwa kewirausahaan itu membutuhkan banyak sekali tenaga yang harus dicurahkan untuk membuka suatu usaha dan mulai bisnisnya. Yang selanjutnya, kita juga bisa memberikan pendampingan yang berkelanjutan dengan menyediakan akses dari kampus atau pemerintah, serta menghadirkan mentor praktisi bisnis agar mahasiswa itu lebih termotivasi nantinya. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan dari presentasi kali ini. Jadi, kesimpulan yang saya ingin sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu pendidikan berkewirausahaan di perguruan tinggi adalah suatu cara yang paling efektif dalam meningkatkan jumlah pengusaha di Indonesia. Kenapa? Karena melalui pendidikan yang struktur, mahasiswa tidak hanya dibekali dengan teori, tetapi juga pengalaman praktis, dan juga pendampingan dan akses jaringan. Dengan demikian, perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai salah satu fasilitator saja, tetapi juga berperan penting dalam mencetak generasi muda yang bermental wirausaha dan mampu menciptakan lapangan kerja yang baru. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blech.